Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para sahabat guru, sahabat pendidik, kepala sekolah maupun para pengawas dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam pengabdian di dunia pendidikan, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Selamat jumpa kembali ya, dan semoga pada video kali ini akan membicarakan ya, atau kami akan berbagi mengenai informasi tentang kurikulum satuan pendidikan ya, atau KSP yang terbaru, di mana ini adalah perubahan dari KOSP ya, istilahnya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sekarang diubah menjadi KSP atau kurikulum satuan pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini akan disampaikan mengenai KSP tingkat TK ya, jenjang PAUD TK ya. Ini dicontohkan dari TK Ar-Rahman Ar-Rahman Saharjo ya, tahun pelajaran 2024-2025. Ini silahkan Bapak Ibu yang di PAUD ya, di TK, silahkan ini sebagai referensi di dalam mendapatkan atau menyusun KSP atau kurikulum satuan pendidikan. Nah, untuk itu sebelum menyimak ini, silakan Bapak Ibu para pendidik semuanya bisa memberikan dukungan, subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Mari kita simak bersama-sama informasi selengkapnya. Dari channel Up to Date Mas Guru akan memberikan informasi yang lengkap ya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita simak bersama ya. Ini contoh KSP atau kurikulum satuan pendidikan yang saya hadirkan, yaitu dari kurikulum TKIT Ar-Rahman Saharjo ya, tahun pelajaran 2024-2025. Nah, di sini pertama ini judulnya ya, dengan logo Jaya Raya, artinya ini sekolah di daerah DKJ sekarang ya. Ini ada logo juga Tutwuri, kemudian logo sekolahnya Perguruan Ar-Rahman ya. Nah, kemudian alamatnya yaitu Jalan Dr. Saharjo, nomor 100 RT, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKJ ya kalau sekarang nih. Ini DKI Jakarta tahun 2024. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ar-Rahman Saharjo. Nah, ini yang halaman pertama tadi, halaman covernya. Kemudian halaman pertama ini adalah surat pengesahan pemberlakuan KSP ya, TKIT Ar-Rahman Saharjo nomor 03 garing TKIT garing YMBRS garing 7 garing 2024. Nah, ini kan atasnya kopnya ya, kop suratnya. Berdasarkan pengajuan permohonan pengesahan kurikulum satuan pendidikan KSP yang disiapkan oleh, nah ini nama satuan PAUD, izin operasionalnya, nomornya ya, alamatnya mana. Maka dengan ini menyatakan bahwa KSP pada TKIT Ar-Rahman Saharjo dapat diterapkan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan catatan TKIT Ar-Rahman Saharjo
tetap berupaya secara terus-menerus dapat meningkatkan mutu KSP di lembaganya. Jakarta, 10 Juli 2024. Kepala sekolah ya, Kepala TKIT, Rahma, kemudian Ketua Komite, dan mengetahui pengawas TK ya, Kecamatan Setiabudi misalnya Ketua Umum Yayasan. Nah ini disahkan ya, pengesahannya. Kemudian berikutnya adalah surat keputusan Kepala TKIT Ar-Rahman Saharjo, yaitu surat tentang penetapan kurikulum satuan pendidikan TKIT Ar-Rahman Saharjo tahun pelajaran 2024-2025 ya. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. Pertama, dengan telah disahkannya kurikulum satuan pendidikan TKIT Ar-Rahman Saharjo tahun pelajaran 2024-2025 pada tanggal 10 Juli 2024, maka tahun ajaran 2024-2025 sudah dapat digunakan. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, keputusannya adalah para pendidik guru wajib menggunakan kurikulum tahun ajaran 2024-2025 dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah ini contoh surat keputusan penetapan ya, pemberlakuan kurikulum ya oleh kepala sekolah. Kemudian halaman berikutnya adalah kata pengantar ya, biasa ya, bisa deskripsinya, puji syukur, kemudian dokumen kurikulum satuan pendidikan Ar-Rahman merupakan pedoman dan sebagainya. Penyusunan menyadari bahwa ya mengucapkan terima kasih ya. Pertama ke pengawas, yayasan, narasumber, semua pihak yang mendukung ya. Nah ini kemudian daftar isi. Daftar isi diantaranya adalah surat pengesahan pemberlakuan KSP, surat keputusan, surat pengantar atau kata pengantar, daftar isi. Nah ini isinya ya, bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang, landasan penyusunan kurikulum satuan pendidikan, analisis karakteristik satuan pendidikan, bab 2 visi, misi, dan tujuan, visi satuan pendidikan TKIT Ar-Rahman Saharjo, misi satuan pendidikan, tujuan satuan pendidikan. Bab 3 pengorganisasian pembelajaran, diantaranya intrakurikuler, struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran, kokurikuler, P5, ekstrakurikulernya apa saja di sini. Kemudian bab 4 terdiri dari perencanaan pembelajaran, A ya, perencanaan pembelajaran, B tujuan pembelajaran, C modul ajar, D kalender pendidikan. Bab 5 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, diantaranya A pendampingan, B evaluasi, C pengembangan profesional. Bab 5 penutup, bab 6 ya, bab 5, bab 7 ya, lampiran-lampiran, diantaranya maksudnya bab 6 ya, ini terdiri dari lampiran-lampiran. A tim pengembang KSP, ini suratnya ya, lampiran tentang tim pengembang KSP. B lampiran SK tim pengembang KSP. C capaian pembelajaran, D tujuan pembelajaran. Kemudian dilampirkan juga modul ajar, SOP, tata tertib, program layanan tambahan, sarana dan prasarana, daftar hadir kegiatan penyusunan KSP, dan bukti kegiatan sosialisasi pada warga sekolah. Nah ini ya, nah bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Nah ini dijelaskan latar belakangnya
Kemudian landasan penyusunan kurikulum satuan pendidikan ya, landasan yuridis, landasan filosofis ya. Kemudian analisis karakteristik satuan pendidikan, satu karakteristik lingkungan belajar, kemudian karakteristik satuan pendidikan. Di antaranya untuk karakteristik satuan pendidikan ada karakteristik peserta didik dan pendidik. Nah ini harus diuraikan. Kemudian ada lagi ya karakteristik orang tua, karakteristik masyarakat ya, yaitu bahasa sosial, budaya, agama dan lain sebagainya ya di antara di lingkungan sekolah. Bab 2 visi, misi dan tujuan. A. Visi Satuan Pendidikan TK IT Ar-Rahman Saharjo ya. Visinya, misinya dijelaskan secara jelas ya. B. Visi misi Satuan Pendidikan. C. Tujuan pendidikan. Bab 3 pengorganisasian pembelajaran terdiri dari intrakurikuler. Intrakurikuler terdiri dari harus dicantumkan A. Struktur kurikulum. Kemudian ini struktur kurikulum terdiri dari pendekatan, alokasi waktu ya. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, ini CP sudah dicantumkan CP. Kemudian ada kokurikuler ya, P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dengan dimensi yang baru ya. Kemudian di sini ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema, topik, alokasi waktu, dimensi, elemen, subelemen dan sebagainya. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu diantaranya bisa aja dengan drum band, bahasa Inggris, menari, melukis, renang, komputer ya, ini bisa dicantumkan. Kemudian bab 4 ya, ini adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran terdiri dari A. Perencanaan pembelajaran. Kemudian ini ya, untuk semester 1 program kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semester 1 dan 2 ya, ini semester 2-nya juga. Jadi terdiri dari ya, ada pengenalan profesi, mengenalkan dan sebagainya ya, ini dicantumkan. Kemudian program ekstrakurikuler tahun ajaran 2024-2025, programnya apa saja. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran diantaranya CP-nya, kemudian profil pelajar Pancasila dan tujuan pembelajaran. Nah, ini dilengkapi ya di dalam KSP ini secara lengkap. Kemudian modul ajar juga disampaikan ya, ditulis di sini. Contohnya ya, modul ajar intrakurikuler ya. Topik sayang semuanya, aku sayang menyayangi diriku. Nah, ini contohnya ini ya, Bapak Ibu. Contoh sistematika modul ajarnya juga ya. Ini yang akan diterapkan di TK Ar-Rahman ini. Peta konsep ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Nah, ini secara lengkap ya mengenai sistematika modul ajarnya yang lengkap. Nah, kemudian modul P5 ya juga dicantumkan. P5 yang akan di ini temanya apa saja ya untuk tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian ini ada kalender ya. Kalender pendidikan. Ini yang memandu ya kapan waktunya, pelaksanaannya dan hitungannya ya. Hari efektif dan hari tidak efektif.
Nah, kemudian bab 5 ini menyampaikan ya, dijelaskan mengenai pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, diantaranya A. pendampingan, kemudian B. evaluasi, kemudian C. pengembangan profesional. Nah, pada bab tadi ini bab penutup ya. Penutup diuraikan, dideskripsikan. Nah, kemudian ada bab 7 ya. Tadi bab 6 penutup dan bab 7 lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran yang harus dilampirkan diantaranya A. Surat tim pengembang KSP, B. SK tim pengembang KSP, C. Capaian pembelajaran, D. Tujuan pembelajaran, E. Modul ajar, F. SOP, G. Tata tertib, H. Program layanan tambahan, I. Sarana dan prasarana, C. Daftar hadir kegiatan penyusunan KSP, K. Bukti kegiatan sosialisasi KSP pada warga. Ini bisa berupa foto ya, atau video ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, pengawas di dalam menyiapkan dan menyusun KSP ya. Karena ini KSP adalah sangat penting sebagai jantungnya ya dari kegiatan pembelajaran di sekolah ya, di satuan pendidikan masing-masing. Tanpa KSP maka sekolah itu tidak akan terarah ya. Nah, untuk itu semoga penyampaian dari contoh SKA KSP ini ya yang disampaikan dari contoh TKIT Ar-Rahman Saharjo tahun pelajaran 2024-2025 ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Silakan bisa dipakai sebagai referensi. Bapak Ibu bisa mengurangi, bisa menambah ya sesuai dengan karakteristik dan kreativitas dari Bapak Ibu semuanya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa berikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini agar bisa bermanfaat lebih luas. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.